Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Pak Septa. Izin kami dari kelompok 6, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis manajemen HSE dan pengelolaan limbah di Fuel Terminal Malang. Sebelum kami lanjut ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan kelompok saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hamam Syauki Mahasindia dengan NIM 2414563. Izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Muhammad Renaldi dengan NIM 2414515, asal logistik 2B. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bari Satrio Purnomo dengan NIM 2414517 dari Logistik 2B. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Desi Fitrianto dengan NIM 2414551 dari Logistik 2B. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Hafiz Sina Musa Putra dengan NIM 2414519 Logistik 2B. Baik, kita lanjut ke presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan. PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Malang yang berlokasi di Jalan Halmahera, Kecamatan Sukun, Kota Malang, merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pendistribusian BBM untuk wilayah Malang Raya. Dalam kegiatan operasionalnya, terminal ini menjalankan 3 fungsi utama, yaitu receiving, storage, dan distribution. Untuk mendukung proses distribusi, Fuel Terminal mengoperasikan 48 unit mobil tangki SPBU serta 10 unit armada Pertashop guna memastikan ketersediaan pasokan BBM bagi masyarakat dan sektor industri di wilayah Malang Raya. Di Fuel Terminal Malang tersendiri terdapat 4 produk utama yang disimpan, yaitu yang pertama Pertalite dengan jumlah 9 tangki dengan kapasitas 3.468 KL. Yang kedua, Pertamax dengan jumlah 2 tangki dengan kapasitas 809 KL. Yang ketiga, Biosolar dengan jumlah 3 tangki dengan kapasitas 2.308 KL. Lalu yang terakhir adalah Pertamina Dex dengan jumlah 1 tangki dengan kapasitas 326 KL. Dengan total kapasitas fuel terminal 6.987 KL dengan throughput pada bulan April 2026 2.208 KL per harinya. Oke, untuk sistem pasokan fuel terminal Malangnya itu ada di kondisi normal, yaitu ada pasokan dari kilang terminal transit utama, jalur distribusi minimal dan efisien, emisi CO2 paling rendah, dan efisiensi biaya dan waktu yang optimal. Lalu ada saat permintaan tinggi atau stoknya lagi terbatas. Dukungan dari IT Surabaya atau FT Madiun, jarak distribusi lebih panjang, kompleksitas dan gaya transportasi yang naik, dan emisi CO2 meningkat. Lalu ada kondisi daruratnya atau lagi kena bencana, yaitu distribusi estafet lintas wilayah nasional. Prioritasnya itu fokus ke pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lalu efisiensinya yang dikorbankan demi kecepatan penyaluran dan ada koordinasi yang intensif dan juga armada tambahan. Lalu untuk sertifikasi dan manajemen HSE-nya itu kita memiliki ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan seperti pengendalian dampak lingkungan, pengelolaan limbah, pengendalian emisi, dan pemantauan kualitas lingkungan. Ada ISO 45001 yaitu sistem manajemen K3 untuk keselamatan dan kesehatan kerja, identifikasi bahaya, penanganan B3, dan kesiapsiagaan atas terjadinya darurat. Lalu ada ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu untuk kualitas BBM dari penerimaan hingga distribusi seperti front test, flashpoint, dan QC yang ketat. Lalu ada propernya untuk penilaian KLHK. Evaluasi kinerja lingkungan tahunan oleh pemerintah dengan sistem peringkat yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Selanjutnya ada penanganan oil spill di FT Malang. Pada FT Malang, penanganan oil spill dilakukan menggunakan berbagai peralatan dan infrastruktur khusus untuk mengurangi dampak tumpahan BBM terhadap lingkungan. Peralatan yang digunakan meliputi absorben pilau untuk menyerap tumpahan minyak dalam volume besar, absorben PET untuk menangani tumpahan tipis di permukaan datar,
serta absorben snack atau boom sebagai penghalang fisik agar tumpahan tidak menyebar. Selain itu, digunakan juga serbuk absorben untuk menjangkau permukaan yang tidak rata dan vakum truk untuk menyedot tumpahan BBM dalam skala besar. ST Malang juga memiliki oil catcher sebagai passive containment system dan menyediakan oil spill kit pada setiap mobil tangki distribusi. Lalu, SOP penanggulangan oil spill digunakan dalam 3 tahapan utama. Oil spill dilakukan dalam 3 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu immediate mitigation dengan menghentikan sumber tumpahan secepat mungkin melalui penghentian pompa dan penutupan valve. Tahapan kedua yaitu containment dan control dengan menggunakan oil spill kit seperti pad, pillow, dan boom untuk mengisolasi area terdampak serta mencegah penyebaran ke saluran drainase. Tahapan ketiga yaitu large scale recovery, yaitu proses penyedotan menggunakan vacuum truk, pemindahan ke tempat penampungan sementara, dan pengelolaan lanjutan sebagai limbah B3. Lalu, pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 di FT Malang dilakukan berdasarkan jenis limbah, fase limbah, metode penyimpanan, frekuensi pengangkutan, dan tingkat risiko limbah tersebut. Limbah yang dihasilkan meliputi sludge cair yang disimpan dalam drum tertutup dengan risiko tinggi, sludge padat yang disimpan dalam karung dan drum dengan risiko sedang, serta aki atau baterai bekas yang ditempatkan di gudang limbah B3 dengan tingkat risiko tinggi. Selain itu, terdapat kain majun dan material terkontaminasi yang juga dikelola secara berkala sesuai prosedur perusahaan. Alur pengelolaan limbah dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu dimulai dari generasi limbah, kemudian penyimpanan sementara di TPS B3, dilanjutkan dengan pencatatan log limbah, lalu koordinasi regional, proses pengangkutan oleh manifest B3, hingga akhirnya dilakukan pengolahan oleh vendor berizin. Sistem ini diterapkan untuk memastikan seluruh limbah B3 ditangani dengan aman, sesuai regulasi lingkungan, dan tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya ada sistem IPAL dan program CSR. Yang pertama, sistem IPAL, yaitu pertama ada bak filter awal atau penyaringan partikel besar. Terus yang kedua ada filtrasi dan pengendapan atau pemisah padat atau cair. Yang ketiga ada pompa ke tangki penyimpanan plastik. Terus yang keempat ada output air filter atau dibuang ke lingkungan. Temuan lapangan. Saat kunjungan, IPAL mengalami gangguan atau macet normalisasi, berpotensi melepas air limbah belum terolah ke lingkungan dengan resiko pelanggaran baku mutu KLHK. Terus yang kedua ada program CSR lingkungan. Aktif sejak 2015 atau 2016, habis itu dijeda, habis itu aktif kembali di 2024. Yang pertama, ada penghijauan atau penanaman pohon dan pemeliharaan vegetasi di area terminal yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas udara dan menyerap CO2. Terus yang kedua ada efisiensi energi, yaitu optimalisasi konsumsi listrik dan terus yang ketiga ada greenhouse atau fasilitas hortikultura berbasis komunitas yang ditunjukkan untuk nilai lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Berikutnya terkait analisis rute dan kalkulasi emisi CO2, di mana terdapat 10 SPBU meliputi SPBU di Singosari, Kepanjen, dan Lawang. Dengan total jarak 200 km, yang mana 200 km tersebut merupakan one way ke semua SPBU, jadi bukan PP atau pulang pergi. Kemudian untuk mencari rumus dasar emisi CO2 dengan nilai 375,2 kg, itu didapat dari rumus jarak kilometer dikali provinsi BBM dikali faktor emisi, di mana jarak kilometernya tersebut merupakan 200 km dikali 2 dengan jumlah 400 km total pulang pergi dengan konsumsi BBM per tangki yaitu sekitar 0,35 liter per kilometer dan dengan faktor emisi solar diesel sekitar 2,68 kg CO2 per liter
dengan menggunakan referensi IPCC atau Kementerian SDM RI. Maka didapatkan nilai 375,2 kg CO2 per siklus distribusi pulang pergi atau PP. Yang dimana optimasi rute menggunakan metode nearest neighbor dengan klaster Singosari 4 SPBU sekitar 21 km kumulatif dengan 4 SPBU berdekatan, efisien dikunjungi sekaligus, dan kemudian untuk klaster Kepanjen terdapat 4 SPBU dengan 37 km kumulatif, di mana setelah Singosari menuju selatan. Dan untuk yang ketiga dan terakhir klaster Lawang 2 SPBU 65,5 km kumulatif, dan ini merupakan yang terjauh 2 SPBU di jalur kembali. Total jarak optimal atau nearest neighbor sekitar 91,5 km dibanding dengan 200 km jarak individual. Next. Oke. Sekarang terkait gap analysis antara kondisi aktual and green logistic, di mana terdapat aspek green logistic, status, keunggulan, gap teridentifikasi, dan resiko tersendiri. Dimulai yang pertama yaitu aspek green logistic waste management dengan status yang baik, dengan keunggulan manifest B3 dan TPS yang terstruktur, dan gap teridentifikasi aktif belum diangkut sejak 2021 dan anomali data pada tahun 2024 dengan resiko sedang. Kemudian yang kedua ada oil spill response dengan status baik, dengan keunggulan kit lengkap 4 oil catcher drill bulanan. Gap teridentifikasi belum ada data historis kuantitatif insiden dengan risiko rendah. Dan yang ketiga ada IPAL or water treatment dengan status perlu perbaikan dengan keunggulan sistem IPAL multi tahap tersedia dan gap teridentifikasi IPAL sering macet sehingga berisiko pelanggaran mutu yang dimana resikonya tersebut merupakan resiko yang tinggi. Kemudian yang keempat ada vendor management B3, status perlu diaudit. Keunggulannya yaitu adanya verifikasi izin sebelum penunjukan. Dengan gap teridentifikasi, pernah terjadi kasus vendor buang liar atau secara historis dengan resiko yang sedang. Kemudian yang kelima ada environment certification dengan status baik, keunggulannya 3 ISO plus proper CSR aktif kembali sejak 2024. Gap teridentifikasi sertifikasi dikelola regional yang menyebabkan ketergantungan dengan resiko yang rendah. Kemudian yang terakhir ada carbon footprint dengan status kritis, tidak ada keunggulan, gap teridentifikasi, tidak ada sistem pengukuran emisi CO2 langsung di mana risikonya ini merupakan risiko yang tinggi. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan utama ada sistem distribusi BBM terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Kemudian ada HSE cukup komprehensif atau limbah B3, oil spill, dan IPAL tersedia. Nah, kemudian ada 4 sertifikasi. Yang pertama ada ISO 14001, 45001, 9001, dan proper. Menunjukkan komitmen yang kuat. Terus yang selanjutnya ada optimasi nearest neighbor menghemat jarak distribusi dan emisi CO2. Yang terakhir masih ada gap IPAL kurang andal, pengawasan vendor, karbon belum diukur. Selanjutnya ada saran tindak lanjut. Yang pertama ada terapan optimasi rute berbasis GIS atau routing sistem secara berkala. Yang kedua ada perkuat audit dan seleksi vendor B3. Tiga, ada prioritaskan perbaikan dan redundansi sistem IPAL. Yang keempat, ada tingkatkan kompetensi SDM HSE melalui pelatihan dan sertifikasi rutin. Terus yang terakhir atau yang kelima, ada bangun sistem pengukuran emisi CO2 langsung di terminal atau ESG reporting. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 6. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.